Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ba'd, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang luar biasa, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada sore hari kali ini kita bisa menjalani hari pertama puasa dan Allah masih memberikan kesempatan itu. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan berbuka. Kemudian semoga Allah senantiasa memberikan umur bagi kita semua sehingga kita bisa menjalani Ramadan tahun ini sampai nanti Idul Fitri, dan harapannya bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa istiqomah beriman kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya ingin perkenalan dulu gitu ya, karena beberapa atau setidaknya sebulan ini nanti saya di sini terus kan gitu. Nama saya itu Alamul Akbar, asalnya dari Tuban, kemudian saya diutus di sini oleh PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Tempatnya itu di Kaliurang sana, kalau ada yang penasaran, pokoknya di Kaliurang ada pintu retribusi, tengok kanan ada Masjid At-Taqwa, belakangnya PUTM. Jadi ada tugas dari kampus ya, ada tugas dari kampus untuk melaksanakan kembali hijrah, saya kedapatan di sini. Itu mungkin perkenalannya, gak usah lama-lama. Kemudian insya Allah saya dikasih jadwal itu beberapa kali, sekitar 8 kali jadwal. Jadi untuk memudahkan materi supaya senantiasa berkelanjutan itu, saya ingin membahas satu kitab, yaitu Al-Anwar Al-Muhammadiyah, yang merupakan kitab syarah dari hadis Arba'in An-Nawawi. Yang hadis ini itu sudah masyhur di kalangan kita semua. Masuk hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyati. Punya hadisnya al-hadisul awwalu innamal a'malu binniyati wa innamal a'malu binniyat. An Amirul Mukminin Abi Hasan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu Bukhari wa Muslimun. Artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu binniyati, tergantung niatnya masing-masing. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang yang berniat itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang dia itu melakukan hijrah dan dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, itu pahala dan akhirat. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mengejar dunia yang ia harapkan, supaya dia dapatkan keistimewaan di dunia saja, atau untuk mendapatkan perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrah yang ia lakukan itu ya dapatnya cuma itu aja. Kalau nggak dunia ya perempuan. Lanjut, rawi hadis ini yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa Umar bin Khattab itu? Namanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Qalb bin Rozah bin Adi, yaitu Umar bin Khattab, anaknya Nufail, anaknya Abdul Uzza, anaknya Ribah. Panjang, nama-nama orang Arab itu panjang, bin-binnya itu semuanya
ke apa ya, kebaca semua gitu, sampai 7 generasi 8 generasi. Kalau kita di Indonesia ini nampaknya agak kurang ya Pak dalam menjaga nasab ini gitu. Tapi di tradisi di Arab itu nasab itu bisa, bahkan nasabnya Rasulullah pun ketika mau diturut sampai Nabi Adam pun dapat kan gitu. Nah coba kalau kita gitu ya Pak ya, mbah kita masih kenal kadang buyut, atasnya buyut, atasnya lagi kan juga gak kenal. Kayak saya ini nggak tahu ya buyutnya, namanya buyut saya itu siapa, nggak kenal saya. Yang jelas ada mbahnya aja, pokoknya itu pun saya nggak ketemu sama mbah saya. Ya udahlah, nggak bisa tanya juga kan, nggak usah ketemu. Karena sudah kemuliaan manusia masing-masing itu bukan karena nasabnya. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran itu in akramakum indallahi atqakum. Kalau yang paling bertakwa adalah itu yang paling mulia. Karena di Indonesia ini agak aneh ya Bapak Ibu sekalian. Orang-orang itu terlalu diagung-agungkan karena nasabnya. Bahkan nasabnya itu belum tentu asli padahal, tapi juga diagung-agungkan. Siapa contohnya? Mama Gufron. Mama Gufron itu yang makoli-makoli itu ya, Inna Rahmatan Makoli ya kayak gitu. Bis katanya bisa bahasa semut. Dia itu mengaku nasabnya sampai ke Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten yang kemudian jadi ulama besar di Mekah, kayanya pun banyak. Lah mengaku itu saja kemudian diagungkan oleh para pengikutnya. Lah tentu di Indonesia ini perlu apa ya istilahnya, perlu perbaikan lagi bahwasanya nasab itu tidak menentukan kesolehan seseorang. Pokoknya atqoh yang apa, yang takwa itu yang mulia. Nah ketakwaan yang mulia itu apa? Indallah, di sisi Allah. Jadi kita nggak bisa mengukur manusia ini itu takwa atau enggak. Makanya kan waktu itu ada kasus ya, Panji bilang sholat itu nggak bisa jadi ukuran. Iya rajin iya, tapi sholat belum tentu. Karena gitu fawailul musallin. Orang-orang itu kadang walaupun sholat juga ada yang celaka, yuraun, yukatibu bidin, ya kayak gitu lah. Jadi orang yang sholat itu kadang masih bisa celaka. Jadi ukuran ketakwaan itu hanya bisa dinilai, atau yang menilai itu hanya bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya itu Hantamah bintu Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah bin Hisham Al-Mughirah. Jadi masih ada hubungan saudara dengan Rasulullah melalui ibunya. Dilahirkan di Mekah setelah 13 tahun. 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti sama Rasulullah itu kira-kira ya 13 tahun jarak umurnya. Kemudian Islam aslama fi sanati as-sadisati minal bi'tsati wa qila al-khamsa al-khamisah wa umruhu 26 sana wa qila 27 sana. Islamnya ini, dia masuk Islam, Umar bin Khattab itu masuk Islam 13 tahun. 6 tahun setelah Rasulullah diutus. Jadi ya sekitar umur 25 atau 26 atau 25 umurnya beliau masuk Islam. Karena bedanya dengan Rasulullah tadi 13 tahun ya, jadi 25-26 itu masuk Islam. Wa ana islamahu ba'da 'arbina rajulan wa 11 imra'atan. Masuknya Islam Umar bin Khattab ini, jadi karena masih as-sabiqunal awwal, masuk orang-orang di awal, itu nomor 40, berarti dia nomor 41. Jadi setelah ada 40 orang Islam, lah yang nomor 41 ini Umar bin Khattab. Kemudian nomor 11 berarti nomor 12 dari kalangan perempuan. Kalau di total paling ya nomor 53, 54 lah itu. Orang ke-54 yang masuk Islam. Kemudian wa kana islamuhu nasran wa izzatan lil muslimina. Islamnya Umar bin Khattab ini disebut-sebut sebagai penolong, sebagai izzatan, sebagai kehormatan bagi umat Islam. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat disegani, sangat ditakuti. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, faqad da'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, Rasulullah berdoa, ya Allah,
muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Umar bin Khattab. Wa huwa awwalu man asyhara islamahu fi waqhin nahari 'indal Ka'bah. Jadi Umar bin Khattab ini karena keberaniannya dan semua orang itu takut sama Umar bin Khattab. Pokoknya kuwendel. Sopoe dilawan. Wong penggal kepalanya, wong salah penggal kepalanya. Itu yang dilakukan oleh bin Khattab seperti itu. Ya, karena keberaniannya itu dia berani menyatakan dirinya Islam. Di saat orang lain itu ketika menyatakan Islam sembunyi-sembunyi, dia orang pertama yang bilang saya Islam di depan Ka'bah di siang bolong. Kan Ka'bah biasanya ramai ya penyembah berhala. Kemudian dia bilang saya Islam. Karena yang bilang ini Umar bin Khattab, ya orang-orang sekitar mau ngapain gitu, mau ngelawan dia mati sendiri, ya udahlah diemin aja kan gitu. Akhirnya dari situ keizzahan, kemuliaan Islam itu mulai meningkat sedikit demi sedikit. Itu jadi Islamnya Umar bin Khattab. Jihaduhu, perjuangannya, jihad-jihadnya Umar bin Khattab kira-kira apa saja? Yang pertama, Al-Khalifah As-Tsani, khalifah yang kedua. Wa awwalu man nutiba bi Amirul Mukminin, orang pertama yang dilakopi, yang disebut, yang dijuluki dengan Amirul Mukminin. Kenapa dijuluki Amirul Mukminin? Karena pada waktu itu kan yang pertama itu namanya khalifah. Lah khalifah itu artinya pengganti. Ustaz Dim Syamsuddin waktu memberi stadium general di BUTM itu menyampaikan khalifah itu artinya pengganti, dan khulafaur rasyidin itu pengganti yang pengganti Rasulullah. Nah yang disebut khalifah itu siapa? Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu gelarnya Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab itu harusnya gelarnya Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti Rasulullah. Nah, pengganti Rasulullah. Kalau itu mau diturut sampai bawah, berarti Utsman itu penggantinya Rasulullah. Nah gitu. Kalau diturut terus jadi sangat banyak. Kalau sampai sekarang ada orang yang mau mendirikan kekhilafahan terus bilang khalifah dipimpin oleh khalifah, itu mau berapa banyak khalifahnya? Khalifati kayak gitu terus. Penggantinya pengganti Rasulullah. Nah kayak gini tuh jadi tidak efektif, terlalu banyak, tidak efisien. Yowes, gara-gara nanti yang terlalu panjang khalifahnya ganti Amirul Mukminin bin Gammar. Jadi dia digelar Amirul Mukminin, pemimpinnya para orang-orang mukmin. Wa qad syahida jami'u al-ghazawat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab juga ini senantiasa membersamai Rasulullah di dalam peperangannya. Kalau Rasulullah itu perang 60 kali, maka juga Umar bin Khattab ini 60 kali perang juga yang bersama Rasulullah. Belum lagi yang nanti di luarnya itu masih lebih banyak lagi. Orang kayak gini kan, keras, pemberani gitu, pengennya mateni wong tok, istilahnya gitu ya, mohon maaf. Ya pokoknya perang itu sesuatu guys. Jadi perang ikut terus. Wa anfaqa nisfa a'malihi litajhizil mujahidin fi sabilillah ta'ala. Menginfakkan setengah harta yang dia miliki. Untuk apa? Untuk membantu, untuk menyiapkan pasukan muslimin supaya menjadi pasukan yang kuat. Nah ini seorang pemimpin itu harusnya yang kita lihat kalau mau meneladani Umar bin Khattab itu, seorang pemimpin ketika mau berikrar bahwasanya dirinya pemimpin gitu, kalau konteksnya kita mungkin ya bupati, gubernur sampai presiden gitu ya harus mau berkorban gitu. Bahkan kalau perlu keluarkan hartanya. Umar bin Khattab setengah hartanya dikeluarkan. Untuk apa? Untuk rakyatnya, untuk menyiapkan pasukan-pasukan umat muslim, jihad fisabilillah.
Jadi kalau sekarang ada alutsista itu, kira-kira ya Umar bin Khattab keluarkan dari hartanya lah gitu. Harta seberapa banyak itu ya coba dikeluarkan buat alutsista, buat beli tank, buat beli pesawat tempur, persenjataan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Ahamu amalihi, kemudian selanjutnya amal-amal atau perbuatan yang ia lakukan, di antara yang terpenting yaitu huwa al-khalifatu asani wa awwalu man rutiba bi amiril mu'minin wa awwalu man ansha'a syattah wa ja'ala arwatib li jaishi. Dan termasuk istihad yang paling utama dari Umar bin Khattab itu adalah memberikan gaji bagi tentara. Kalau kita mau melihat di Quran, ya di Quran surat At-Taubah itu, wa'lamu anna al-anfal wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, jadi disebutkan bahwasanya ghanimah itu harusnya dibagi. Wa'lamu anna ma ghanimtum lillahi khumsahu. 1/5 itu untuk lillah, untuk Allah dan Rasulnya, termasuk keluarga ya. Wali Rasul, wali dil kurba, wali yatama dan lain-lain itu. Jadi ada pembagiannya. Ghanimah itu ada pembagiannya. 1/5 untuk Rasul, kemudian untuk para fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau kita mungkin sekarang ya mustahik. Nah, untuk mustahik itu 1/5 dan 4/5-nya untuk pasukan perang. Tetapi di zamannya Umar bin Khattab itu semua dihentikan. Ijtihadnya itu dihentikan dan diganti semua ghanimah, harta rampasan perang itu semuanya masuk ke negara, semuanya diambil negara. Adapun pembagiannya apa? Diganti gaji. Jadi setiap pasukan perang itu nanti digaji oleh negara. Nah, itu seperti itu. Ini yang sampai sekarang dipakai, mungkin bisa jadi ya itu karena Umar bin Khattab ini jadi pasukan perang, polisi, tentara dan lain sebagainya itu digaji ya bisa jadi karena melihat praktek dari Umar bin Khattab. Wa awwalu man ansha'a ad-diwan wal waqaf atau waja'al rawatib lil jaysh wa awwalu man kataba at-tarikh al-hijri. Lah ini juga yang pertama kali membuat kalender hijriah, yang pertama kali menetapkan 1 hijriah itu Umar bin Khattab. Luar biasa bagus sekali. Jadi zaman dulu tuh sudah ada bikin-bikin kalender gitu loh maksudnya. Kalau sekarang mau ada bikin kalender kok jadi masalah, nah Umar bin Khattab sudah melakukan kok kan gitu. Ya walaupun yang dipertanyakan metodenya dan lain-lain, setidaknya itu adalah usaha kita untuk mempersatukan umat seperti itu. Dan sudah jelaskan tentu KHGT ini melalui berbagai penelitian atau apa ya? Ya penelitian lah gitu, yang sangat lama, risetnya itu sama, bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun Indonesia. Jadi gak main-main gitu. Kalau ada tiba-tiba orang bilang ini tuh gak akurat dan sebagainya, sudah gak usah saling menyalahkan. Kalau mau pakai, kalau enggak ya sudah gitu. Oke, selanjutnya setelah itu yang pertama kali pula membuat kantor-kantor. Ya kalau mungkin dewan-dewan lah, dewan pertimbangan, dewan yang ada di DPR, menteri-menteri gitu, yang pertama kali bikin ya Umar bin Khattab. Jadi emang Umar bin Khattab itu jiwa-jiwanya jiwa-jiwa pemimpin yang terstruktur, sistematis. Semua itu harus ada bagian-bagiannya. Ya kalau mau dibikin kecil gitu ya, kalau ada ketua panitia, ada sekretaris, bendahara, seksi-seksi, ya kayak gitu-gitulah. Nah, itu Umar bin Khattab banget itu. Nah, kemudian wa fi 'ahdihi futihat bilad Syam wa bana aktsaru min alfi masjidin wa fataha baital maqdis wa shalla fihi wa qad tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam bintahu as-sayyidah Hafsah. Pada masa kepemimpinannya Umar ini berhasil membangun lebih dari 1000 masjid, kemudian menaklukkan wilayah Syam, termasuk juga Baitul Maqdis, kemudian sholat di dalamnya. Ini yang pertama kali. Kemudian ya kita tahu ya, anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah itu, yang kemudian itu jadi namanya Abu Hafsah, itu menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya karena syadidan fil haq, luqiba bil faruq li tafriqihi bainal haq wal batil, tatiyan
yakhafullaha wa taharil halal. Merupakan orang yang sangat keras. Orang itu dia itu keras, tapi keras dalam hal kebaikan dan keburukan. Kalau benar ngomong benar, kalau salah ngomong salah. Hak ngomong hak, batil ngomong batil. Bukan menghakkan yang batil dan membatilkan yang hak. Zamannya Umar itu nggak ada maling dikejar oleh korban, ngejar maling, malingnya meninggal, yang salah korbannya, itu nggak ada zaman Umar. Hanya di sekarang aja gitu. Ada maling, orang dijambret, ngejar jambretnya kecelakaan meninggal, yang salah korbannya. Aneh memang. Agak lucu tapi ya miris gitu ya, kok bisa gitu. Kalau gitu kan jadi bahaya nanti. Kita mau ketika mau dimaling, ngejar maling, kita mati, kayaknya malingnya juga bakal lolos. Kalau malingnya yang mati, kita yang salah, terus kita serba salah gitu. Orang mau nangkep titik, ditangkap, alasan titiknya nggak salah apa? Mau merayakan ulang tahun dengan tawuran. Ya Allah, tawuran nggak dianggap salah gitu. Astagfirullahaladzim, ini aduh, dia lagi Sleman. Ya Allah, ya Allah. Katanya pertama ajar, agak minus ya Bapak sekalian. Tentulah hukum kalau sudah mendekati akhir zaman sudah kayak gini lah. Mulai keadilan itu nggak jelas dan lain sebagainya. Dan itu nggak ada, zaman Umar nggak ada kayak gitu. Umar bilang hak, batil. Kalau zaman Umar ini, aduh, yang tawur kayaknya juga selamat ini zamannya Umar. Yang nabrak itu sudah paling layak korban itu diganti lagi sama Umar ini, karena sudah mau berjuang untuk mempertahankan hartanya. Selanjutnya, nah, karena itu tadi, karena kelakuannya, bukan kelakuannya, apa ya, keberaniannya itu dia dijuluki dengan Al-Faruq, pembeda atau yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Oke, mungkin itu kemudian dia wafatnya itu karena dibunuh ya. Jadi Umar bin Khattab itu wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi, ketika sedang sholat subuh. Imami di rakaat awal, tusuk dari belakang. Ya kira-kira seperti zaman PKI sebagaimana ceritakan gitu ya. Para kiai datangi masjid-masjidnya, ada yang disembelih, ada yang dibacok dan sebagainya. Mungkin itu yang terjadi. Jadi kalau sebagai orang yang baik, orang yang soleh, apalagi orang Islam di Indonesia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia mungkin ya gitu. Maksudnya terlalu banyak orang yang tidak suka dengan kita, karena kalau kita bangkit Islam bangkit itu akan menguasai dunia. Maka dari itu orang-orang tidak bunuh-bunuh aja kan gitu. Oke, kita langsung masuk ke syarah hadisnya. Hadal hadis jami'un liqawaidil amali fala amala illa binniyatin. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat itu menggabungkan seluruh kaidah-kaidah yang pada intinya la amala illa binniyatin. Amal itu tidak dianggap, tidak sahih, tidak sah, tidak benar kecuali binniyatin, kecuali dengan niat. Kalau niatnya betul lillahi ta'ala dapat pahala, kalau linas karena manusia dapatnya dosa. Karena dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan, man tarokal amal linas riyaun. Orang yang meninggalkan amal karena manusia disebut riya. Wa man amila amalan linnas fahuwa syirkun. Barang siapa yang melakukan perbuatan karena manusia itu disebut syirik. Ya, jadi agak keras ya di sini. Kalau kita meninggalkan, contohnya kita puasa terus ada rasa puasa sunnah lah, jangan puasa wajib. Kalau wajib harus dilakukan. Puasa sunnah, aku tak usah puasa sunnah lah. Sungkan kalau gue udah didelok wong, gue udah dianggap gini, dianggap gitu. Kemudian tidak jadi melaksanakan puasanya, maka ini namanya riya. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu melakukan amalan, contohnya sekarang puasa gitu, puasa wajib, Ramadan, sungkan karo tanggane. Riane poso masa gak poso, sungkan aku tak poso. Nah, seperti ini disebut syirik, kata Fudail bin Iyad. Tapi itu udah yang paling ekstrim. Ya setidaknya itu yang jelas seperti ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Layuba, mardud yang kayak gini-gini itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka setiap amal perbuatan yang kita lakukan harus kita niatkan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu seperti apa? An-Nawawi menjelaskan ada 3 bentuk lillahi ta'ala. Bentuk yang pertama itu khaufan minallah, berarti melakukan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ketika kita melaksanakan sholat itu karena takut kepada Allah atau mengharap pahalanya Allah? Kira-kira yang mana dulu? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama siapa? Yang kedua? Gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Terserah mau pilih satu atau dua, karena itu semuanya lillah. Khaufan minallah, yaitu takut untuk diadab oleh Allah. Dan ini adalah ibadahnya seorang hamba. Ya memang karena kita takut gitu, memang takut. Kita melaksanakan sholat supaya terhindar dari neraka. Allah memerintahkan itu. Jadi kita melaksanakan itu karena takut pada Allah, maka tidak apa-apa. Khaufan minallah. Hamba itu memang seperti itu. Kemudian yang kedua, litolabil jannah wasthawab. Yang kedua, pilih surga. Mau masuk surga dan mendapatkan pahala. Beramal karena mendapatkan surga dan mendapatkan pahala. Ini juga lillah. Karena innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang beriman melaksanakan amal soleh itu masuk surga. Dan memang kalau seperti ini ibadahnya orang yang suka hitung-hitungan, orang yang hitung-hitungan gitu. Kira-kira kalau ibadah dapat apa ya kayak gitu. Nah ini kayak gini-gini lah. Ya itu nggak apa-apa, sudah dilakukan. Biasanya pedagang yang kayak gitu kan suka ada untung-untungan kok. Tapi nggak apa-apa, tidak masalah. Kita melaksanakan puasa ini kalau mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah biar dimasukkan surga, maka itu lillah. Kalau kita melaksanakan puasa ini karena takut nanti diadab oleh Allah karena tidak puasa, itu lillah namanya, tidak apa-apa. Tapi yang kemudian ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan ayat ala dzalika hiya min Allah Ta'ala wa ta'dibatan li haqqil ubudiyati wa ta'diyatan li syukri wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassaran wa yakunu ma'a dzalika qalbuhu khaifan li annahu la yadri hal qubila 'amaluhu ma'a dzalika am la. Dan ibadah, orang yang melakukan ibadah ini disebut dengan ibadatul al-ahrar. Al-ahrar ilaiha, orang-orang yang merdeka dalam beribadah. Orang yang merdeka dalam beribadah itu seperti apa? Ibadahnya itu malu karena malu sama Allah. Udah dikasih nikmat, dikasih hidup, dikasih umur, tapi kok enggak ibadah, kan sungkan karo Gusti Allah. Nah, kalau melakukan yang seperti ini karena Allah, dan aku malu sama Allah, udah dikasih, masuk iya enggak? Terus dia gak peduli, dia itu takut kemudian melihat dirinya itu senantiasa kurang dalam beramal. Karena apa? Gak tahu amalnya diterima atau enggak, itu dia pokoknya beramal aja. Terus melaksanakan amalnya itu dengan maksimal. Kalau wudunya disempurnakan, sholatnya khusyuk, pol, Ramadan pokoknya lillah, gak peduli tonggo poso, gak peduli, pokoknya poso. Nah itu sudah tingkatan yang paling tinggi, dan ini adalah tingkatannya orang-orang yang merdeka. Kalau kita sudah seperti itu berarti kita merdeka. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita itu di antara mana dari tiga? Seorang hamba budak ya maksudnya, seorang hamba budak, seorang tujar, orang yang jual beli, saudagar lah gitu, bakul, gampang lihat, bakul. Atau yang ketiga, orang yang merdeka. Ya kira-kira yang mana kita bisa pilih? Kalau karena takut berarti kita budak, hamba lah itu ya namanya. Kalau karena mengharap itu tujar, mentalnya pedagang. Tapi kalau memang sungkan Gusti Allah, kemudian sebagai rasa syukur, nah gitu ya. Kan Rasulullah juga gitu ketika ditanya Aisyah, ya Rasulullah, engkau ngapain sih Rasulullah sholat kok sampai kentok apa? Betisnya sampai bengkak itu ngapain sih? Padahal dosamu itu sudah diampuni, dosa yang lo pernah katakan. Dan jawabannya apa?
Allah yakuna abdan syakur. Masa iya sih aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Nah ini termasuk gitu juga. Karena syukur kepada Allah aja gitu. Nah ini ya adalah ibadahnya seorang hamba, seorang yang merdeka. Nah, sekarang kembali ke kita masing-masing. Kira-kira kita itu ada di tingkatan yang mana dalam melaksanakan ibadah khususnya puasa pada Ramadan kali ini? Semuanya, sekali lagi, semuanya lillah, semuanya boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ketika melaksanakan ibadah, ya, ketika melaksanakan ibadah, tetapi digabungkan dengan niat dunia. Konteksnya sekarang kalau kita melaksanakan Ramadan, ya kayak tadi ya, kan wa inna maliku limri'in mana, orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Famakana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa makana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau orang yang menggabungkan antara niat dunia dan akhirat, ya sudah jelas saja pasti lillah, dapat pahala, takut Allah itu. Tapi di sisi lain ada pengen dalam puasa ini dia pengen diet. Nah, dia pengen diet. Dia pengen mengurangi pengeluaran di hari puasa gitu contohnya. Lah kayak gini itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita mau puasa diniatkan untuk diet. Karena tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun, bukan la'allakum kurus. Enggak ada. Kalian berpuasa supaya apa? Supaya bertakwa, bukan supaya kalian kurus. Enggak ada. Jadi enggak bisa seperti itu. Tapi apa? Meniatkan puasa, hikmahnya diet, hikmahnya turun badan. Ini enggak apa-apa kalau seperti itu. Hikmahnya pengeluarannya berkurang. Ini enggak apa-apa. Karena apa? Kalau kita meniatkan puasa ini untuk diet, terus apa? Bukan perut ya. Berat badan kita tidak turun. Terima kasih Ustaz. Tidak turun, nanti jadi ada mantan gitu. Aduh, puasaku sia-sia. Lah ini salah. Yang kayak gini salah. Jadi jangan niatkan puasa itu untuk mengurangi berat badan, untuk mengurangi pengeluaran. Karena orang puasa memang nggak beli makan, tapi bukannya itu kadang ya Allah yang dibeli malah melebihi dari hari-hari biasanya. Apalagi kalau mahasiswa ya, kadang saya tuh kerasa gitu sebagai mahasiswa. Nggak puasa sama puasa pengeluarannya lebih banyak puasa karena lapar di mata, semua pengen dibeli. Walaupun akhirnya nggak dimakan, akhirnya jadi mubazir gitu. Nah ini seperti ini nggak boleh menggabungkan antara niat akhirat dan niat dunia. Nah itu yang nggak boleh, asalnya dia maktub. Dalam suatu hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Anna aghna syuraka, faman amila amalan asyraka fihi ghairi, fa ana bari'un minhu." Fa ana bari'un minhu. Barang siapa, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Rasulullah, aku itu adalah syuraka, sekutu-sekutu yang paling kaya. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, al-mutakabbir, kan gitu. Allah itu yang paling kaya di antara yang lainnya sudah. Kalau kita mau bersekutu-sekutu sama Allah, gimana? Doa, mendekat kepada Allah. Gitu ya, menjilatlah itu. Tapi menjilatnya sama Allah kan beribadah. Enggak apa-apa. Kalau menjilat sama orang lain dapat apa sih balasnya? Ya, mendekat kepada Allah. Maka dari itu ketika kita berdoa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau mau doa, pakai asmaul husna, sebut dulu puji Allah pakai pujian itu. Nah, itu bentuk sekutu kita. Bentuk kita berserikat dengan Allah. Kalau kita serikatnya sama Allah, sudah pasti akan didapatkan keutamaan-keutamaan. Kalau kita mau juara, kemudian kita serikatkan kepada Allah, bersekutunya sama Allah, sudah pasti akan untung. Faman amila amalan, barang siapa yang melakukan sesuatu, ya, pekerjaan, bukan pekerjaan, amalan, beramal, puasa, sholat, zakat, tetapi dibarengi dengan niat yang tidak lillah saja, dia itu melakukan ibadahnya, melakukan peramal-amal solehnya itu juga asyraka, bukan hanya lillah tapi juga linnas kadang. Lah yang seperti ini, wa ana bari'un minhu, Allah jadi berlepas dari kita.
Bisa jadi ketika melaksanakan sholat itu kita sia-sia. Maka kan gitu ada hadisnya, kam min sha'imin la yujadu min syamihi rajul atus. Betapa banyak orang yang puasa tidak didapati dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu tadi ketika kita melaksanakan puasa itu karena diet, karena sungkan karo tanggane, gara-gara pengen ngurangi pengeluaran dan lain sebagainya. Lah itu nanti gitu. Ya kita cuma dapat lapar dan dahaga doang gitu loh. Kan ini rugi gitu kan. Kita sudah berjuang tapi tidak ada balasan. Aduh. Sakit ya. Jadi mari kita luruskan niat kita dalam puasa ini. Masih di awal-awal, kita niatkan lagi puasa kita lillah. Lillah pokoknya. Lillah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama kita takut untuk diadab oleh Allah. Pokoknya pilihan puasa itu 3. Kalau nggak takut sama Allah, ya untuk mencari pahala atau mencari surga. Dan yang ketiga, sungkan kalau Gusti Allah, guys. Pokoknya itu. Kalau di luar 3 ini, sia-sia nanti puasa kita. Sudah. Mulai sekarang maghrib ini, harusnya tadi pagi sih sebenarnya. Sudah maghrib ini pokoknya. Semuanya luruskan niat. Niat itu hanya untuk Allah. Cari pahala, takut azab, sama sungkan untuk bersyukur aja. Sudah gitu aja. Kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti. Kalau dalam hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab penuh pengharapan, ghufira lahu, diampuni segala dosanya. Dan semua dosa-dosa yang lalu itu akan diampuni. Apa modelnya? Mengharap ridhonya Allah, takut sama Allah dan rasa syukur. Nah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Ini ada pesanan dari Tamir ya, untuk kita mendoakan kepada muslimin yang telah memberikan takjil pada sore hari kali ini sebelum kita tutup. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita buka, marilah kita panjatkan karena juga termasuk yang waktu paling mustajab untuk kita berdoa. Kita panjatkan doa kita semuanya. Kita doakan para muslimin itu, yaitu diantaranya Bapak Suyadi, Bapak Permadi, Mbak Nina, Mbak Iva, Mas Fakih, Bapak Fajar dan Bu Zoy. Semoga beliau semua diberikan balasan yang sesuai, bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas limpahan karunia dan rezeki-Mu pada hari ini, ya Allah. Kami berterima kasih kepada para muslimin yang telah beramal soleh pada sore hari ini, yang telah menyedekahkan harta, tenaga, waktu dan pikirannya demi syiar dan tegaknya agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah takjil dari Bapak Suyadi, Bapak Permadi, Mbak Nina, Mbak Iva, Mas Fakih, Bapak Fajar dan Bu Joy. Berilah balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Luaskanlah rizkinya dengan rizki yang halal dan thayyiban mubarakan dari sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua yang hadir di majelis ini. Ampunilah dosa orang tua kami, para pemimpin kami, saudara-saudara muslim kami dan lainnya. Panjangkanlah umur kami, lapangkan dan luaskanlah rezeki kami. Penuhilah sisa hidup kami dengan kebaikan, kesehatan dan rahmat-Mu. Akhirkanlah hidup kami dalam husnul khawatimah dengan keridhaan dan mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan pemberi rahmat, demi kemuliaan bulan suci Ramadan ini kami memohon dan menggantungkan harapan hanya kepada-Mu. Untuk itu ya Allah, perkenankan doa dan permohonan kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
sekali. Kalau ada kurang ya dari setan, dari saya. Kalau ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatul fata bil ilmi wa tuqa nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Setelah ini silakan dinikmati hidangannya, tapi nunggu anda dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.